Quinsa menutupi dadanya yang polos menggunakan guling. Dia melihat Regan tersenyum kecil melihat tingkahnya yang sangat lucu. Quinsa memperhatikan tubuh sempurna Regan yang kotak-kotak seperti roti sobek. Wah, dosennya ternyata mempunyai rahasia besar di balik kaosnya. Ada apa? Aku suamimu. Regan mencoba mendekati Quinsa. Namun wanita itu terus mundur sampai tubuhnya terpentok dinding. Jika Pak Regan sayang padaku seharusnya tidak menodaiku. Aku bisa laporkan pada pihak kampus. Regan tersenyum kecut. Apa ada kasus seperti itu yang melaporkan suaminya sendiri yang ingin meminta malam pertama? Regan mendekatinya lagi. Ia menarik tangan Quinsa lalu menindihnya. Regan melakukan apa yang harus dilakukan seperti tadi. Dia tak memperdulikan ucapan Quinsa yang memohon untuk melepaskannya. Regan menciuminya dengan beringas. Ia berikan sentuhan yang membuat Quinsa merasa terbang bebas. Regan memang tidak mau menunda malam pertamanya. Jika memang ada kesempatan maka dia akan memintanya secepat mungkin seperti sore ini. Setelah melepaskan ciumannya, ia melihat Quinsa yang menelan ludah melihat pesona dosen duda itu. Dia memang tidak boleh menolak jika sang suami meminta haknya. Regan melepaskan celananya, mata Quinsa membulat melihat milik sang suami. Quinn memang tak sepolos itu, dia pernah melihatnya di video dewasa yang dia tonton bersama teman-teman gesreknya. Tunggu, ucap Quinsa. Ada apa? Tanya Regan. Bersih gak itunya? Regan mengernyitkan dahinya. Cuci pakai sabun dulu deh, bekas pipis itu. Sambung Quinsa. Regan hanya diam saja. Hanya Quinsa saja yang menyuruhnya mencuci sebelum bermain. Quinsa mendorongnya. Regan turun dari ranjang sambil memandang Quinsa. Sungguh, bermain dengan bocah sepertinya memang harus banyak bersabar. 2 menit kemudian, Regan sudah datang. Ia melihat Quinsa menutup matanya seolah dipaksa. Regan menarik kaki Quinsa lalu memasang kuda-kudanya. Quinsa berdoa terlebih dahulu setelah ia merasakan ada sesuatu yang masuk ia hanya bisa meremas spray Hello Kitty-nya. Mereka melakukan malam pertama di sore itu. Sungguh Regan merasa sangat bahagia sekali karena mendapatkan perawan yang sangat menawan. Jam 6:30 malam, Quinsa merasakan kehilangan sesuatu pada dirinya. Rasanya sangat sakit sekali. Dia menyisir rambutnya, ia sudah menggunakan pakaian rapi. Mau kemana? Tanya Regan. Mau hangout sama teman kampus. Jawab Quinsa dengan ketus. Mau aku antar? Quinsa menggelengkan kepalanya. Dia tak mau diganggu kali ini. Regan mendekatinya. Ia menatap wajah sang istri yang sangat masam sekali. Tentu saja, Regan sudah mengambil haknya tanpa persetujuan Quinsa. Quinsa mengambil tasnya. Ia berjalan melangkah keluar dari kamar namun Regan menghalanginya. Mau naik apa ke sana? Tanya Regan. Ojek. Aku akan mengantarmu. Gak perlu, Quinsa mendorong Regan. Ia cepat keluar dari kamar. Sepertinya memang Quinn sangat marah dengan sang suami dadakan itu. Baru kemarin dia merengek meminta tanda tangan namun kini dosen itu sudah menjadi suami sahnya. Regan mengantar sang istri sampai ke teras. Ia melihat Quinsa berjalan dengan kakinya yang pincang. Sepertinya permainannya sore tadi sangat ganas sekali sehingga kaki Quinsa merasa sangat kesakitan. Setelah kepergian Quinsa, Regan mengirim pesan pada teman-teman sekampungnya. Mereka pada akhirnya bertemu di pos ronda. Orang-orang itu yang menggerebek Regan dan Quinsa. Halo, Mas Regan. Kok malah keluar sih tidak menemani istri mudanya? Regan mengeluarkan segepok uang merah lalu menyerahkan pada mereka. Terima kasih. Mereka membaginya dengan rata. Regan, caramu licik sekali, ucap Pak RT yang ikut andil dalam hal itu. Mau bagaimana lagi? Itu satu-satunya cara untuk menikahinya. Mereka mendengar cerita Regan dengan seksama. Rupanya Regan mempunyai alasan sendiri untuk menikah dengan Quinsa dan itu dia tak bisa menceritakannya. Tapi dia anak didikmu sendiri kan Mas? Iya. Tapi aku sudah mengenalnya lama dan mungkin jika orang lain melihat pasti akan melihatku mesum dengan muridku sendiri. Ucap Regan. Enggak kok, kalian kan udah kenal lama. BTW selamat ya. Regan sangat berterima kasih dengan bantuan mereka. Semuanya lancar berkat bantuan mereka. Regan tersenyum kecil melihat hal kemarin. Melihat orang-orang masuk menggunakan pintu belakang yang memang disengaja tidak dikunci oleh Regan. Setelah anak-anak SD itu pulang,
Teman-temannya itu sudah berkumpul di belakang dan segera masuk ke dalam secepat mungkin. Mas Regan, tapi kenapa gadis itu polos sekali dan mudah tertipu? Itu yang di luar dugaan. Quinsa juga rupanya mempunyai kebiasaan aneh yang mengigau sampai berjalan sendiri saat sedang tidur. Aku akan mencari dokter untuknya supaya bisa sembuh dengan kebiasaan anehnya itu. Di sisi lain, Quinsa masuk ke kafe. Ia melihat teman-temannya sudah menunggu di sana. Mereka sangat senang karena Quinsa sudah datang. Namun ada sesuatu yang janggal yaitu leher Quinsa yang banyak tanda merahnya. "Queen, kau punya pacar?" tanya Lily. Queen mengangkat kedua bahunya. Ia membaca buku menu lalu memesan makanan. "Hei, cerita dong." "Saat ini aku gak bisa cerita tapi aku akan bercerita lain kali." Teman-temannya pun mengangguk paham. Quinsa memesan banyak makanan. Sebelum berangkat ke sini dia sudah diberi uang oleh Regan. "Oh ya? Sudah dapat tanda tangan dari Pak Regan?" Quinsa terdiam. Dia tak mau menjawab. Sepertinya memang hidupnya tak jauh dari kata Regan. Teman-temannya menyenggolnya dan membuatnya sangat terkejut sekali. "Aduh, jangan bahas Pak Regan dong, bosan." Mereka tertawa bersama-sama, tentu saja bosan. Hampir setiap hari Quinsa harus merayunya untuk bisa mendapatkan tanda tangan. Mereka melanjutkan makan malam sambil mengobrol ke sana kemari. Sebentar lagi mereka akan lulus kuliah, pastinya mereka tidak akan bertemu lagi. Sudah pukul 10 malam, Quinsa memutuskan untuk pulang. Dari kejauhan ia melihat mobil yang tidak asing. Quinsa melewatinya saja namun seseorang menariknya untuk masuk ke mobil itu. "Pak Regan, ngapain datang ke sini?" tanya Quinsa. Mereka kini sudah ada di dalam mobil. Regan tak menggubris ucapan istrinya. Dia dengan cepat melajukan mobilnya untuk pulang ke rumah. Quinsa masih malu dengan adegan sore tadi. Ia menikmati setiap hentakan dari sang suami. "Tadi makan apa?" tanya Regan. "Kepo," jawab Quinsa menutupi lehernya yang masih merah. Dia sangat malu sekali akan hal itu. Sesampainya di rumah, Quinsa bergegas masuk ke kamar dan tidur. Regan hanya bisa menggeleng-gelengkan kepalanya. "Quinsa, kau harus mempersiapkan diri untuk sidang. Kau harus menguasai materi skripsi yang kau buat sendiri," ucap Regan. "Gak mau." Regan mendekatinya. Ia tahu jika istri kecilnya itu masih marah mengenai hal itu. Quinsa membalik badan membelakangi Regan. Ia memeluk guling dengan erat. Dia takut jika Regan meminta ronde kedua. Benar saja, Regan mulai mengelus pahanya yang putih itu. Siapa suruh Quinsa memakai celana yang sangat pendek sekali? Quinsa menggigit bibirnya dengan kencang. Kini wajah Regan tepat di belakang telinganya. "Queen, aku sudah berumur 38 tahun dan belum punya anak. Bolehkah aku memintanya darimu?" Quinsa sangat terkejut sekali sampai terbangun mendadak sehingga dagu Regan mengenai pundaknya dengan keras. Regan sangat kesakitan sekali. Ia memegangi dagunya dengan kuat. "Apa, anak?" ucap Quinsa sangat terkejut.